Pemirsa, gelombang kritik sivitas akademika terhadap Presiden Jokowi terus bergulir. Satu persatu kampus di berbagai wilayah Indonesia menyuarakan kritik terhadap Presiden Jokowi yang dinilai sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan dan menabrak undang-undang demi melanggengkan politik dinasti. Namun gelombang kritik dari kalangan kampus ini mulai berusaha dibendung dengan cara intimidasi dan kekerasan. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, alumnus UIN Syarif Hidayatullah, sekaligus analis politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Haris, Bang Ray. Malam, Mbak Sylvia. Oke. Sylvia, selamat malam. Saya Selamat bukan malam. Direktur Lokataru, saya pendiri Lokataru. Pendiri Lokataru, baik. Terima kasih Bang Haris, kami ralat. Bang Haris, Lokataru mengadvokasi BEM Universitas Trilogi yang diduga diintimidasi saat menggelar rapat konsolidasi dengan salah satu agendanya adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Bentuk intimidasinya itu seperti apa Bang? Dan kenapa disimpulkan itu adalah preman? Sebetulnya preman itu kan tidak ada definisi yang definitif ya, pengertian yang definitif. Tapi itu ada sekelompok orang yang menggunakan kekerasan secara verbal dan juga secara fisik kepada sekelompok anak-anak muda yang sedang mempraktekkan kecerdasannya, menggunakan kecerdasannya untuk merumuskan secara konstruktif apa yang patut dilakukan terkait dengan situasi yang makin meresahkan bagi warga, situasi yang di mana negara dengan kekuasaannya lewat pejabat-pejabat tingginya secara agresif itu menunjukkan dukungan pada salah satu pasangan calon presiden. Nah, jadi teman-teman muda itu sebetulnya sedang mempraktekkan haknya mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Saya pikir seperti itu. Oke, dan bentuk intimidasinya itu seperti apa sih Bang Haris? Apakah sampai ada tindakan kekerasan? Ada tindakan kekerasan juga dan sudah dilaporkan ke polisi juga, tapi kita belum dapat kabar apakah ada tindak lanjut terkait dengan praktek intimidasi tadi. Intimidasinya ada yang verbal, ada yang kekerasan, memaksa, seperti tadi Petro sudah sampaikan juga dari pernyataan sikap Yayasan Lokataru dan juga banyak teman-teman muda dan mahasiswa, bahwa didatangi, dipaksa bubar, lalu ada secara fisik, lalu kekerasan ada dalam bentuk verbal juga, lalu memaksa kebebasan orang berpikir untuk merumuskan satu acara debat, acara diskusi. Jadi menurut saya rentetan itu cukup kelihatan bahwa ini bukan sesuatu yang dadakan, tetapi ini sesuatu yang direncanakan. Gitu. Bang Haris, menurut Anda motifnya itu apa? Apakah ini adalah bagian dari reaksi kepanikan atas gelombang kritik sivitas akademika terhadap Presiden Jokowi yang bergulir selama sepekan terakhir ini? Saya pikir mereka mereka tidak mengidentifikasi dirinya dari mana ya. Tapi semakin mereka tidak mengidentifikasi dirinya dari mana, sekelompok orang yang disebut preman itu semakin menunjukkan bahwa memang ini ada kelompok di belakangnya yang mendorong mereka untuk bertindak lebih jauh. Dan biasanya dalam kasus-kasus seperti ini biasanya mereka punya informasi dari mana mereka tahu bahwa ada pertemuan di Universitas Trilogi tersebut. Dari mana mereka tahu jamnya jam berapa. Jadi memang ini bukan reaksi warga terhadap warga, ini seolah-olah warga berbaju bebas yang memiliki informasi yang cukup yang hanya bisa dimiliki oleh level-level orang atau kelompok atau institusi yang dilengkapi dengan kapasitas informasi dari dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Baik. Nah, itu satu hal. Ya, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ke Bang Ray ya. Bang Ray, tadi kita lihat giliran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bersuara. Keresahan utama UIN apa, Bang Ray?
sebetulnya sama dengan banyak gerakan kampus akhir-akhir ini ya. Jadi yang disalahpahami oleh kekuasaan, mereka menganggap bahwa ini gerakan-gerakan yang bersifat partisan, ya, bahkan melecehkannya seperti noise, ya, bukan voice begitu, dan sebagainya gitu. Sebetulnya apa namanya itu ya, pencapan yang seperti itu bukan akan menurunkan tensi gerakan dari yang dilakukan oleh para akademisi, ya, alumni macam-macam ini, sebaliknya akan menguatkan mereka ya secara moral untuk lebih terbuka mengungkapkan ya apa namanya itu protes mereka terhadap pengelolaan berbangsa dan bernegara. Pesannya sebetulnya sederhana, bukan untuk memilih si A, si B dan si C. Pesan mereka sederhana. Mari kita kelola pemilu ini dengan cara-cara yang demokratik. Mari kita ingatkan kembali Presiden agar lebih mengayomi semua kepentingan bangsa, yang terlihat akhir-akhir ini lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Itu sebetulnya pesan utamanya itu. Agar Presiden lebih adil, Presiden lebih mengayomi, Presiden lebih seimbang, Presiden menjadi fasilitator bagi semua kepentingan politik ya yang bersifat kenegaraan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukanlah kepentingan yang bersifat sektoral, apalagi kepentingan yang bersifat keluarga. Itu semua menurut saya pesan utama ya dari apa namanya itu aktivitas protes yang dilakukan oleh banyak sivitas akademika di seluruh Indonesia saat ini. Sederhana sebetulnya menangkap itu, tapi entah bagaimana ya pihak istana kok seperti apa istilahnya tutup mata pada pesan penting, pesan moral yang disampaikan oleh para sivitas akademika itu, alih-alih ya melihat itu sebagai masukan yang cukup berarti bagi mereka, yang ada adalah melemparkan isu bahwa seolah-olah itu gerakan partisan, gerakan elektoral, gerakan macam-macam dan sebagainya, itu yang sama sekali ya menurut saya jauh dari yang sebenarnya. Sederhana aja mengujinya, bagaimana sekarang saya kira lebih dari 50 kampus ya atas nama guru-guru besar sivitas akademika ya kan ya melakukan gerakan yang bersamaan dengan isu yang hampir sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mengelola itu? Bagaimana meyakinkan guru-guru besar itu bisa melakukannya dan sebagainya. Itu yang saya sebut tadi, peremehan yang dilakukan oleh istana terhadap gerakan moral yang dilakukan oleh para intelektual akademisi kita ini nggak membantu sama sekali bagi meningkatkan kewibawaan pemerintah. Yang oleh karena itu mungkin yang mereka lakukan adalah ya melakukan kerja-kerja apa istilahnya itu tadi ya seperti apa namanya itu ya meminggirkan akal sehat, meminggirkan rasionalitas gitu. Nah sebetulnya itu sederhana ya, lihatlah, terimalah, sikapilah, perbaikilah, karena ini menurut saya sudah koreksi umum ya dari para akademisi kita. Yang berbicara ini bukan politisi, yang berbicara ini bukan calon-calon presiden, yang berbicara ini bukan para partisan, yang berbicara ini ada mungkin sebagian dari mereka dahulu orang-orang yang memilih Pak Jokowi begitu. Baik, oke. Bang Haris, sebelum kita jeda, bagaimana Anda merespons ketika reaksi dari istana menyikapi gelombang suara dari kampus ini disederhanakan sebagai kepentingan partisan, kepentingan politik elektoral? Justru sikap respon dari istana yang menunjukkan sebagai partisan menurut saya. Dengan menuduh orang lain itu partisan itu menunjukkan bahwa itu partisan. Istana tidak paham level dari para guru besar ketika merespon. Istana tidak paham message ya, pesan yang disampaikan oleh para akademisi, para alumni, para mahasiswa dan juga para guru-guru besar atau profesor-profesor itu. Mereka sudah bicara soal kepentingan kenegaraan, kepentingan bangsa, tapi istana malah menariknya itu menjadi diskusi, menjadi respon yang sifatnya kontestan. Jadi makin menambah kecurigaan publik gitu. Mestinya seharusnya istana itu mengirim pesan bahwa ini bukan sekedar kebebasan berekspresi seperti jawaban presiden atau menuding sebagai partisan sebagaimana
siapa itu yang bicara dari istana. Jadi menurut saya mestinya ditangkap. Ini kesempatan mereka untuk mengoreksi. Barangkali mereka tidak paham batasan-batasan atau etika kebangsaan, Baik. etika sebagai pejabat negara. Oke. Ini barangkali kesempatan buat mereka untuk merapikan. Contoh lagi hari ini misalnya kita dapat kabar dari DKPP, Ketua KPU melakukan pelanggaran etik. Nah ini kan sebetulnya tambah lagi bahan untuk kita melihat secara gamblang bahwa instrumen negara yang dipraktekkan oleh para Baik. pejabat-pejabatnya itu menunjukkan ketidakberesan dalam bekerja, lalu Oke, menunjukkan baik. keberpihakan pada salah satu Bang paslon. Haris dan Ini yang Bang Rey, sebetulnya nggak mohon boleh. maaf saya potong dulu, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti kumandang azan maghrib, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.